Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 8 bab 6. Temanya adalah Inspirasi Al-Quran, Indahnya Beragama Secara Moderat. Bahas dulu tentang hukum tajwid, bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati adalah huruf nun dengan harokat sukun. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir kata benda atau al-isim yang terlihat apabila dibaca bersambung dengan huruf berikutnya dan hilang ketika dibaca waqaf atau berhenti. Tanwin pada dasarnya juga huruf nun mati, tapi dalam bahasa ditulis diganti dengan tanwin. Sedangkan jika dibunyikan fungsinya sama dengan huruf nun mati. Ada 4 hukum bacaan nun mati atau tanwin. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan juga ikhfa. Kita bahas dulu tentang izhar. Izhar berarti jelas, terang, dan tampak. Nun mati atau tanwin dibaca izhar apabila bertemu dengan huruf halqi yang berjumlah 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, kho, dan ha. Cara membacanya adalah nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas. Izhar disebut juga sebagai izhar halqi. Contohnya, di sini yang pertama adalah yan auna, ada nun sukun berhadapan dengan huruf hamzah. Anhum, nun sukun berhadapan dengan huruf ha. Azizun ghafurun, domah tanwin berhadapan dengan huruf ghin. Min ilmin, nun mati berhadapan dengan huruf ain. Wanhar, nun mati berhadapan dengan huruf ha. Min khairin, nun mati berhadapan dengan kho. Maka ketika itu bacaan nun mati ataupun tanwin dibaca dengan jelas. Berikutnya adalah idgham. Idgham berarti memasukkan sesuatu pada sesuatu. Nun mati atau tanwin dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf-huruf idgham yang berjumlah 6 huruf, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan juga nun, atau bisa disingkat dengan yarmaluna. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham tersebut, maka huruf nun atau tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya dia dibaca dengan dengung. Ada 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya dimasukkan ke dalamnya disertai dengung. Nah, idgham bi gunnah memiliki syarat, yaitu apabila terjadi di 2 kata. Jika terjadi dalam 1 kata, maka nun matinya baca dengan terang. Nah, bacaan terang ini disebut dengan izhar kilmi. Kemudian idgham bila gunnah, cara membacanya artinya tanpa dengung. Ada 2 huruf, yaitu huruf lam dan juga ro. Lebih jelasnya kita lihat di contoh. Untuk idgham bi gunnah, di situ yang pertama wa nuhau wa ala. Ada tanwin berhadapan dengan huruf waw, maka kita membacanya adalah dengan dengung. Kemudian bi khairim min. Ada tanwin berhadapan dengan huruf mim, maka kita membacanya dengan dengung. Min nasirina. Nun sukun berhadapan dengan huruf nun, dan mayyaqulu. Nun sukun berhadapan dengan huruf ya. Ini dibacanya adalah dengan dengung 2 harokat. Sedangkan tadi izhar kilmi, yaitu terjadi dalam 1 kata, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Contohnya bunyanun, tidak dibaca tapi tetap dibaca bunyanun. Kemudian sinwanun. Ini karena dalam 1 kata, jadi nun sukunnya dibaca dengan jelas. Kemudian idgham bila gunnah, contohnya mirrabbihim, ini tanpa dengung. Kemudian milladungka,
Nun sukun berhadapan dengan huruf lam, ini dibaca tanpa dengung. Hukum nun mati dan tanwin berikutnya adalah iqlab. Iqlab berarti mengubah bentuk sesuatu dari asalnya. Nun mati atau tanwin dibaca iqlab apabila bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan mengubah bunyi nun atau tanwin dengan mim mati disertai dengan dengung. Contohnya, musaddiqam bikalimatin mim ba'din dzurriyyatan ba'duha. Ketika berhadapan dengan huruf ba, maka bunyinya diganti menjadi mim. Hukum selanjutnya tentang nun mati dan juga tanwin adalah ikhfa. Ikhfa berarti menutupi atau menyembunyikan. Nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya adalah menyembunyikan huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut atau dibaca samar. Bacaan mim mati. Ada 3 macam hukum bacaan mim mati, yaitu 1. Ikhfa syafawi, yang kedua idgham mithlain, yang ketiga izhar syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa berarti menutupi atau menyembunyikan, sedangkan syafawi berarti bibir. Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Cara membacanya adalah dibaca samar antara jelas dan berdengung. Kemudian idgham mithlain. Idgham berarti memasukkan, sementara mithlain artinya sama. Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan sesama huruf mim. Cara membacanya, huruf mim yang pertama dimasukkan ke dalam huruf mim yang kedua, disertai dengan dengung. Izhar berarti jelas, terang, dan nampak, sementara syafawi berarti bibir. Huruf mim mati bertemu selain dengan huruf ba dan mim, maka izhar syafawi. Dan cara membacanya adalah huruf mim mati dibaca dengan jelas. Berikut contohnya. Kita bahas dulu contoh untuk izhar syafawi. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Selain huruf mim dan ba, maka mim matinya dibaca jelas. Lahum fiha. Kemudian idgham mithlain. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya adalah disertai dengung. Walakum ma kasabtum. Kemudian contoh ikhfa syafawi, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka ini juga disertai dengan dengung. Tarmihim bijaratin. Berikutnya kita bahas adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-143. Surat Al-Baqarah ayat ke-143 memiliki arti, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kandungan ayat dalam 143 adalah, Islam mengajarkan agar pemeluknya mengamalkan sikap moderat dalam beragama, di mana sikap moderat itu merujuk pada kalimat umatan wasaton yang berarti umat pertengahan. Ada 2 sifat yang digambarkan melekat pada umatan wasaton. Yang pertama, umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran, serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Kemudian yang kedua, umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan keduniaan
dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja.